Benarkah siswa SMK susah lolos di SNBP tahun 2023 besok? Simak penjelasannya di video kali ini. Halo Dada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo Adik kelas 12 SMA, SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok, tentunya dengan berbagai jalur. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas seputar apakah benar siswa SMK atau sekolah menengah kejuruan susah sekali menembus SNBP tahun 2023. Nah, ternyata dari video kali ini akan saya jelaskan bahwa itu informasi yang tidak benar. Untuk detail informasinya kenapa bisa banyak informasi di luar yang menyebutkan bahwa SMK susah menembus di SNBP, maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel di Hari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik mendapatkan update informasi seputar SNBT, SNBP, KIPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya teruskan informasinya seputar siswa SMK yang susah lolos di SNBP tahun 2023, benar atau tidak. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan beberapa hal terkait dengan informasi tersebut ya adik-adik. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa SMK atau sekolah menengah kejuruan yang mungkin saat ini adik-adik bersekolah yang menonton video ini adalah memang sistem sekolah yang menerapkan 75% adalah praktek, kemudian 25% teori. Sehingga output dari siswa SMK nantinya punya kompetensi lebih dan fokus di satu bidang. Nah, berbeda dengan siswa SMA yang jurusannya ada IPA, IPS, Bahasa, dan Agama untuk di Madrasah Aliyah Negeri atau Madrasah Aliyah, maka di SMK jurusannya lebih spesifik lagi. Ada yang jurusannya teknik mesin, teknik bangunan, teknik informatika, akuntansi, dan sebagainya. Yang intinya sistemnya dibuat bagaimana siswa-siswi yang sekolah di SMK siap kerja dan punya keahlian. Nah, ada beberapa persoalan dari sistem ini karena memang ternyata tidak semua siswa yang masuk di SMK itu tahu dengan sistem ini. Penyebabnya satu, memang siswa-siswi SMK mungkin salah masuk jurusan. Ini yang membuat mereka kepingin nanti melanjutkan di pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, siswa SMK ternyata kurang pede dengan hasil dari pendidikannya selama sekolah di SMK tersebut. Yang tentunya memang kita harus akui di Indonesia ini pemimpin-pemimpin perusahaan dan memang di perusahaan-perusahaan besar masih mencari siswa-siswi atau lulusan dari pendidikan D3, D4, bahkan di S1-nya. Sehingga siswa-siswi SMK tidak banyak terserap di perusahaan-perusahaan besar ya adik. Kemudian yang terakhir adalah berubahnya keinginan dan cita-cita. Nah, ada beberapa siswa-siswi yang masuk di SMK ternyata saya banyak menemui itu karena mungkin disuruh oleh orang tuanya, kemudian ikut-ikutan teman. Nah, ketika menempuh pendidikan selama 3 tahun, merasa ternyata passionnya nggak di situ. Ternyata dia pengen mungkin mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris atau mengambil kedokteran maupun di jurusan-jurusan kesehatan. Yang notabene memang di SMK untuk jurusan kesehatan hanya ada keperawatan, farmasi, dan mungkin sedikit sekali ya atau kimia saja. Kemudian apa sih korelasinya dengan fenomena tersebut? Nah, makanya ada banyak siswa SMK yang ternyata bimbingan belajar atau belajar secara mandiri, bahkan mereka menginginkan mereka bisa diterima di SNBP yang kita kenal dengan seleksi berdasarkan nilai rapot. Apakah mungkin atau mungkin bisa bersaing siswa SMK di SNBP? Baik, akan saya jawab. Nah, melalui informasi dari Kemenristek maupun dari LTMPT di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah menyebutkan bahwa perbedaan dari SMA, SMK terkait dengan bagaimana mekanisme penerimaannya.
Hanya saja yang paling penting adik-adik, siswa SMK saya himbau untuk memilih jurusan-jurusan yang relevan dengan jurusannya ketika SMK. Karena apa? Nilai rapotnya itu kan berbeda. Jadi kalau misalnya adik-adik contohnya di SMK-nya dia jurusannya akuntansi, kemudian memilih jurusan kedokteran, otomatis nilai yang ada di rapot tersebut di semester 1 sampai 5 tidak ada mata pelajaran pendukungnya. Sehingga saran saya supaya peluang adik-adik bisa lebih besar masuk di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNBP, maka pilihlah jurusan yang selinier. Paham ya adik-adik? Jadi kalau jurusannya akuntansi ya akuntansi, kemudian teknik mesin ya teknik mesin, atau mungkin mendekati lah. Contohnya misalnya di SMK-nya jurusannya teknik komputer dan jaringan, bisa memilih teknik informatika atau sistem informasi. Kemudian selanjutnya untuk persyaratannya adik-adik dari SMK sama dengan SMA ya adik-adik. Tentunya untuk yang bisa ikut SNBP, yang pertama adalah eligible, yang kedua punya nilai rapot di semester 1 sampai 5, yang terakhir punya prestasi akademik maupun non-akademik. Syukur-syukur bagi adik-adik yang SMK misalnya pernah punya prestasi sertifikat kompetensi atau misalnya lomba LKS, itu akan jauh mendukung. Jadi memang data yang disampaikan banyak dari informasi dari luar yang kurang benar adalah ketika siswa SMK nilainya bagus di satu bidang, misalnya jurusannya akuntansi, kemudian dia memilih lintas jurusan, misalnya di jurusan kedokteran, itu yang membuat gagal dan itu banyak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Maka ketika saya cari informasi lebih detailnya, jika adik-adik dari SMK yang punya prestasi rapotnya bagus, kemudian sertifikatnya bagus, kemudian memilih jurusan yang selinier, maka peluangnya juga semakin besar. Apalagi kalau adik-adik SMK memilih jurusan-jurusan berbau teknik. Kemudian untuk peluang lebih besar lagi, adik-adik saran saya ambillah jurusan yang ada di Politeknik. Untuk di SNBP otomatis yang mengambil jurusan D4. Kemudian untuk yang D3, adik-adik bisa mengikuti yang namanya SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik. Itu peluangnya jauh lebih besar dibandingkan masuk di universitas adik-adik. So, kesimpulan dari video kali ini adalah siswa SMK bisa bersaing di SNBP tahun 2023 besok asalkan mereka memilih jurusan yang linier dengan jurusan ketika sekolah di SMK. Yang kedua, siswa SMK saran saya memilih prodi-prodi yang ada di Politeknik karena nanti mata pelajarannya semuanya sinkron atau bisa dikatakan mata pelajarannya mendukung di penerimaan Politeknik tersebut. Dan kembali lagi bahwa SNBP nanti dikembalikan ke masing-masing PTN apakah punya prioritas anak SMA maupun SMK. Yang jelas saya yakin jika nilai kalian itu bagus, PTN-PTN akan tidak ada alasan untuk tidak menerima kalian. Sekalian dari siswa SMK, SMA maupun MA. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.